Sudah Pak, silakan. sudah terdengar. Sudah bisa Pak. Dosa pakai headset Pak, dosa pakai headset. Oke, nggak pakai headset. Ya, udah jelas sekarang, silakan. Oke, makasih ya Pak Agus dan Pak Fian. Ini masalah teknologi ini masih kita menggunakan pembelajaran yang mengacu pada teknologi, justru seperti ini teknologi kita terhalang ini. Oke, tadi uraiannya sudah menggambarkan tentang integrasi antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi, dengan menggunakan Google Meet atau misalnya juga mungkin Google Form untuk riset, untuk bukan untuk riset, untuk tesnya mungkin dan sebagainya nanti. Saya lihat memang sudah menggambarkan tentang integrasi itu, yaitu tanda bahwa Pak Fian sudah menyadari pentingnya teknologi dalam menjamin pembelajaran yang efektif dan efisien di era abad 21. Yang ingin saya pertanyakan tentang pembelajaran yang yang disampaikan oleh Pak Fian ini, pembelajaran menggunakan metode apa tadi ya? Metode problem based learning ya? Iya, problem based learning Pak. Problem based learning ya. Saya ingin tahu prinsip pembelajaran problem based learning itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam pembelajaran problem based learning di situ berarti adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Siswa itu diberikan masalah yang kemudian nanti siswa akan menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Iya. Tadi ya udah diungkap ya, udah diidentifikasi ya. Jadi potensi masalah di pembelajaran ini ya. Ya. Misalnya di materi ini. Oke. Tadi kan saya selaku guru itu menjelaskan dulu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi desa dan kota. Kemudian siswa diberikan artikel, Pak. Diberikan artikel, dari beberapa artikel, di situ ada 4 artikel, di mana dari masing-masing kelompok itu menganalisis dari artikel itu untuk menemukan faktor-faktor interaksi yang ada. Jadi di sini siswa diajak untuk mencari sendiri, yaitu apa sih kira-kira yang dari artikel yang ada itu, mencari sendiri kira-kira faktor apa yang mendasari adanya hubungan interaksi antara desa dan kota. Iya. Jadi menggunakan instrumen artikel ya, artikel tentang desa kota itu maksudnya. Iya. Jadi pembentuk mereka itu berdiskusi kelompok atau diskusi kelompok kecil atau diskusi yang seperti apa ya di kelompok kecil, Pak. Kalau dalam perencanaan saya itu kan di sekolah saya itu kan satu kelas itu ada 36 siswa. Kalau dari perencanaan saya di RPP yang saya buat di rencana aksi 2, jadi ada 4 artikel. Berarti nanti satu kelas itu ada 2 kelompok. Ada 8 kelompok, mohon maaf, yang berisi antara 4 sampai 5 siswa, di mana satu artikel itu akan dikaji oleh 2 kelompok. Jadi nanti dalam tahap sintak yang keempat, yaitu tentang presentasi, itu akan ada 2 kelompok yang membahas artikel yang sama. Jadi nanti mungkin temuan dari kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua itu tadi ada temuan yang berbeda. Nah, jadi bisa nanti saling melengkapi gitu. Atau mungkin ada sanggahan, mungkin di kelompok A belum ketemu tapi ternyata di kelompok B ketemu. Jadi nanti ada timbal balik seperti itu. Oke, pembentukan kelompoknya gimana teknisnya? Kalau untuk pembentukan kelompoknya itu saya biasanya secara random, Pak, secara acak, tapi tetap memperhatikan tentang penyebaran secara gender. Jadi laki-laki perempuan di setiap kelompok itu harus imbang. Jadi biasanya saya akan melihat jumlah laki-lakinya berapa di kelompok tersebut, jumlah perempuannya berapa di kelompok tersebut. Terus kemudian akan saya bagi. Lah teknisnya itu biasanya saya akan membuat undian. Kalau misalkan ini dilaksanakan secara daring, berarti nanti saya akan melakukan undian.
ya kan? Kira-kira kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa itu. Tapi kalau misalkan nanti pembelajarannya dilaksanakan secara luring, itu saya akan membuat potongan-potongan kecil yang berisi nomor kelompok. Nah, jadi berisi nomor kelompok, nanti siswa itu akan mengambil secara berurutan. Nah, yang benar-benar acak, Pak. Jadi bukan siswa yang membuat kelompoknya sendiri, karena kalau siswa yang membuat kelompoknya sendiri itu rata-rata yang pintar akan bergabung dengan yang pintar, dan yang tersisihkan itu yang mungkin yang dianggap kurang pintar itu akan terkumpul dengan yang kurang pintar. Nah, dengan adanya pembagian antara laki-laki perempuan yang sesuai, yang secara ideal itu, jadi nanti yang laki-laki juga akan ikut sumbangsih, Pak. Karena kadang-kadang kan kalau perempuan saya semua. kira cukup ya. Iya. Saya kira cukup penjelasan untuk pembagian kelompoknya. Yang berikutnya mungkin saya ingin dalami tentang indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensi yang dirancang ini di komponen kompetensi yang mana, C berapa dia? Kalau dari indikator pencapaian kompetensinya, Pak, karena di sini kita melakukan analisis sama identifikasi, itu bisa masuk ke yang ke C4, Pak. Analisis, identifikasi, itu C4 ya? Iya. Identifikasi faktor itu C4? C4, Pak, karena di sini kan siswa kan memang kalau untuk kata kerja operasional itu ada beberapa yang sama, Pak, dari antara mungkin C2 sama C4 itu sama, tapi kan kalau saya mengikuti perkuliahan kemarin tergantung dari apa itu yang menjadi dasarnya, karena di sini kan siswa disuruh untuk mencari sendiri, untuk menemutunjukkan dari masing-masing itu. Jadi kalau menurut saya sih masuknya ke C4. Ya, coba baca yang indikator keduanya, Pak Yusuf. Indikator keduanya itu kan mengidentifikasi apa? Indikator yang pertama itu kan menganalisis lokasi pusat kegiatan, sistem pengangkutan, perhubungan dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu kan mengidentifikasi faktor yang mendasari interaksi desa kota menggunakan artikel yang saya bagikan ke masing-masing kelompok itu tadi, Pak. Kalau hanya mengidentifikasi faktor, apa dapat diklaim sebagai analisisnya? C4 ya, dia hanya menyebutkan faktor A, B, C, D. Jadi mengidentifikasi faktor yang mendasari. Apa saja faktor yang mendasari? Pertanyaannya bisa aja pertanyaan kalau ke soal. Apa saja faktor yang mendasari? Kan soalnya bisa saja sesimpel itu kan? Iya, bisa, Pak. Kalau masuk ke soal. Nah, untuk mengatakan mengidentifikasi faktor di sini masuk di C4 itu bagaimana menurut Pak Ben? Gambaran soalnya itu seperti apa? Itu nanti ada korelasinya antara indikator yang akan dicapai ini dengan soal yang akan diajukan nanti pada saat tes siswanya gitu ya. Pada materi ini. Kalau menurut saya, kalau dari itu kan disajikan, jadi kan ada stimulusnya, Pak. Jadi ada stimulusnya yaitu berupa artikel, kemudian siswa itu mencari dengan pertanyaan bagaimana faktor-faktor interaksi yang terletak pada artikel tersebut dari membaca artikel itu tadi, Pak. Jadi bukan hanya secara mungkin kan kalau secara teori itu mungkin masuknya ke C2 ya, tapi kan di sini kan siswa diberikan stimulus berupa artikel yang pasti dari situ siswa akan bisa menemukan kira-kira faktor mana sih yang sesuai dengan teorinya yang berdasarkan C2 itu tadi ya. Ya, maksudnya kalau dia hanya merinci atau mencirikan, ya, mengidentifikasikan dan mencirikan, mirip-mirip seperti itu, mencirikan, merinci misalnya. Kalau merinci, mencirikan atau mengelompokkan,
dipublikasikan itu identiknya ke C2. Iya, ke C2. Hanya sekadar itu. Meskipun dia menggunakan artikel, dia baca langsung saya tentukan saja artikelnya ini sini. Tapi kalau misalnya dia mengkaji lalu kemudian menelaah gitu, isi artikel itu yang berkenaan dengan aksi desa kota, maka dia masuk di analisis. Jadi menganalisis kan bisa mengkaji, menelaah, tidak mesti harus menggunakan kata menganalisis kan. Iya. Karena kata kerja personal kan banyak jenis. Nah ini yang nanti dipikirkan lagi apakah sudah benar posisi ini. Iya Pak, siap Pak. Ataukah masih perlu dilakukan sebuah relevansi antara kata kerja yang diajukan di sini pada level belum taksonominya. Iya. Jadi cek lagi kalimatnya. Memang bisa saja identifikasi itu bisa ke C4 tapi tidak menurut saya itu tidak digandeng dengan kata faktor gitu. Oh gitu. Kalau mengidentifikasi faktor itu hanya 1, 2 sama mereka menyebutkan gitu. Oh iya. Nah, kalau hanya menyebutkan itu kan bisa C1 menghafal. Memang di identifikasi masalah kemarin itu di LK 1.1 itu menjadi masalah bagi saya Pak. Karena kadang saya itu bingung untuk membedakan, kan sama-sama kata mengidentifikasi Pak untuk kata kerja operasionalnya. Tapi di C2 ada, di C4 ada, yang membedakan itu di mana? Mungkin itu kesalahan dari saya untuk di RPP-nya mungkin di situ. Mungkin benar kata Pak Dr. Safril tadi, mungkin kalau misalkan diganti mengkaji atau menelaah itu mungkin sebenarnya kan maksudnya juga sama Pak, mengidentifikasi juga kan gitu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi bisa menelaah, mengidentifikasi mengidentifikasi fenomena yang mendasari gitu. Bisa aja begitu ya. Iya Pak. Bukan hanya faktor. Kalau faktor itu kan lebih cenderung menyebutkan atau mencirikan hal yang sangat sederhana. Kalau misalnya mengidentifikasi gejala atau fenomena gitu kan, artikel itu kan bisa saja sifatnya samar-samar di dalamnya kan, tidak langsung disebutkan langsung 1, 2, 3. Iya Pak. Tapi dia bisa aja menyebutkan samar-samar pada poin 1, pada paragraf 1, mungkin pada paragraf berikutnya dia menelaah begitu kan. Dia memilah-milah, dia harus di paragraf mana ada pada paragraf mana ada komponen yang berkaitan dengan interaksi deskota dalam artikel tersebut. Itu baru masuk ke wilayah yang lebih ke C4 menurut saya sih. Iya Pak. Jadi kalau faktornya 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya ini merujuk kepada teori-teori biasanya. Teori-teori. Itu mungkin menjadi pertimbangan saja sini dari saya. Iya Pak, terima kasih masukannya Pak. Yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang dipahami oleh Pak Ekvan itu Ekvian ya Pak Ekvan. Pak Ekvian ini rumusannya seperti apa, rumusan formulanya? Maksudnya Pak? Bisa diulangi? Ya, formula umum di merancang tujuan pembelajaran itu seperti apa? Ya, untuk merancang tujuan pembelajaran di situ kan kita kalau berdasarkan formulanya kita melihat dari kompetisi dasar yang ada, yaitu karena di sini kita melihat, kemudian selanjutnya kita melakukan pemetaan KIKD Pak. Setelah melakukan pemetaan KIKD, kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi dari melihat dari kata kerja operasional yang ada. Mungkin karena kita pembelajarannya itu harus HOTS, berarti kan pembelajarannya harus dalam indikator IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya itu harus C4, C5, C6. Baru kemudian dilihat dari situ kira-kira tujuan pembelajarannya itu kira-kira bisa dicapai apa tidak. Baru kita menentukan dari tujuan pembelajaran. Maksud saya formula menyusun kalimat ya tujuan operasional, tujuan pembelajaran. Ada kan A, B, C, D kan di situ ya. Iya.
Ya melihat dari indikator pencapaian kompetensi, Pak. Formulanya ABCD. Maksudnya? ABCD. Audience, behaviors, condition, and degree. Oh iya. Yang itu ya, merancang tujuan itu ya. Iya. Dan ini kalimat tujuan yang ada di RPP-nya itu kira-kira sudah memenuhi standar ABCD atau masih perlu disempurnakan? Kalau menurut Pak Akfian, kalau merujuk pada formula penyusunan tujuan pembelajaran yang menggunakan formula ABCD. Audiennya kan di sini kan condition and degree. Oke. Nah, dari formula ABCD tadi, Pak, mohon maaf. Kan di sini kan sudah ada audiennya kan peserta didik, Pak. Jadi peserta didik dapat dan jadi setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dengan model problem based learning, nah itu kan sudah masuk ke behavior sama conditionnya, peserta didik dapat. Nah, itu kan sudah audiennya, Pak, menganalisis lokasi, terus kemudian tadi mohon maaf yang masih keliru tadi, masih salah tadi tentang C2, mengidentifikasi faktor dan seterusnya seperti itu. Iya, tadi dari aspek degree, condition ya, degree-nya gimana degree-nya di sini? Degree-nya kan mampu menganalisis itu tadi, Pak, dapat menganalisis. Mampu menganalisis. Dapat menganalisis. Ini belum menunjukkan degree kalau dapat menganalisis. Dapat menganalisis lokasi itu conditionnya gitu ya. Dia situasi yang diharapkan kan, dia menganalisis kan. Jadi condition itu gimana, apa yang dilakukan oleh anak di saat itu, dan melakukan analisis yang menganalisis itu behaviornya sebenarnya gitu. Menganalisis itu behaviorsnya. Lokasi pusat kegiatan tata ruang itu kondisinya, jadi tata ruang, sistem dan sebagainya. Behaviorsnya itu siswa melakukan analisis behaviorsnya kan itu ya, peserta didiknya audiensnya. C-nya itu atau kondisi apa yang dianalisis? Yang dianalisis itu adalah lokasi pusat kegiatan, tata ruang, sistem pengangkutan dan perhubungan. Itu kondisinya, kondisi yang akan dianalisiskan gitu, Pak Eksan ya. Iya, Pak. Jadi peserta didiknya, audiensnya menganalisisnya itu adalah perilaku atau tindakan yang akan dilakukan oleh siswa itu. Apa yang dianalisis? Kondisi apa yang ada dianalisis? Ya, lokasi pusat kegiatan dan sebagainya. Nah, degree-nya mana? Degree-nya ya mungkin belum tertulis di situ, Pak. Nanti biasanya di terakhir tuh degree-nya itu. Degree-nya itu misalnya dapat atau mampu, dapat bisa juga ya. Dapat, mampu, dapat menganalisis lokasi pusat kegiatan tata ruang sistem perhubungan dengan baik dan benar. Oh, gitu. Nah, standarnya kan itu dengan baik dan benar, atau dengan runtut dan kalau mau masukkan komponen karakter, runtut dan bertanggung jawab misalnya. Nah, kita kalau mau rujuk ke sana gitu. Dengan sistematis dan sistematis itu kan degree-nya kan. Iya, Pak. Bisa dengan baik benar, sistematis, komprehensif misalnya. Itu degree. Kalau dia komprehensif itu nanti nilainya total bobotnya dapat sepenuhnya. Kalau kurang komprehensif berapa bobotnya? Nanti kan dikaitkan dengan rubriknya nanti kan. Baiknya. Itu begitu juga dengan yang di kedua nanti. Iya. Di tujuan keduanya nanti dilihat lagi cara kita menyusun tujuan pembelajaran. Siap. Itu yang kaitan dengan itu ya. Media pembelajarannya itu udah bagus, saya baca ini. Model pembelajaran, medianya bagus, video yang lepas, citra foto udara, alat bank, laptop, buku paket, aja catatan alat tulis ya. Itu udah bagus. Sumber belajar itu sudah memasukkan internet ya. Internet yang dimaksudkan di sini seperti apa, Pak?
Kalau untuk saya dalam pembelajaran biasanya saya membebaskan siswa Pak untuk mencari apapun yang dari internet, mungkin menemukan yang relevan. Karena kalau saya batasi, takutnya malah kreasi siswa itu terbatas. Jadi kadang kalau dalam pembelajaran saya itu ada anak yang mungkin ikut bimbel secara online di ruang guru, mungkin bisa menggunakan blognya ruang guru, atau mungkin ikut bimbel di Zenius atau seperti apa. Nah itu mungkin dari hasil-hasil mereka dapatkan itu kan bisa nanti kita komparasi. Pak saya menemukan seperti ini, Pak saya menemukan seperti ini. Nanti kan bisa kita jelaskan, ya kita pertemukan dengan bahan ajar yang saya buat. Mungkin bisa untuk menambahi bahan ajar dan seterusnya. Jadi kalau untuk sumber di internet itu saya bebaskan, memang tidak saya batasi. Karena biar kreasi anak-anak untuk mencari sumber belajar yang mereka dapatkan. Ya, dan anaknya langsung kayak Iya. ya bagus. Untuk lembar observasi pembelajaran diskusinya ada nggak? Ada Pak di instrumen penilaian Pak. Di instrumen penilaian itu di dokumen yang sudah saya kirimkan, di itu juga ada tentang bisa kan ya? Bisa di share ya? Oh bentar, sebentar. Belum saya buka di sini. Lembar penilaian ya? Iya. Iya, coba saya cek juga. Oh iya ya. Ini Pak. Jadi ada instrumen penilaian kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sosial. Ini saya menggunakan jurnal. Jadi setiap ada anak yang mungkin patut dinilai dan seterusnya, jadi secara acak Pak. Jadi ketika anak-anak seperti itu, terus kemudian untuk pretest dan posttestnya tadi, ini kisi-kisinya. Ya. Kisi-kisinya dari soal, 10 soal setiap pretest dan posttest. Ini butir soalnya beserta jawabannya. Soal ini tesnya menggunakan multiple choice ya? Iya, multiple choice Pak, menggunakan aplikasi Quizzes. Ya. Yang mana ya di antara soal multiple choice yang dibuat ini masuk kategori hots? Mungkin soal nomor 4 Pak, soal nomor 4 kalau menurut saya. Terus kemudian sama soal nomor 10. Itu kan ada G. Sudah sesuai dengan namanya posisi yang ini nomor 4 ya? Iya, nomor 4. Coba saya cek ya nomor 4. G. Saya ini sebenarnya berdasarkan terus sebentar halanya mengalami itu rekoran. Kemudian rencana di atas karena akan mempengaruhi terjadinya interaksi desa dan kota dari faktor. Iya. Masuk ya, insyaallah masuk ini. Nomor 10 juga ya? Iya Pak, nomor 10. Itu mungkin. Dan dulu dari perkataan mencoba modern yang sebenarnya interaksi yang terjadi antara disebutkan oleh iya bisa saya pahami. Itu yang terpenting memang penempatan soal yang tepat atau penyusunan soal yang tepat berdasarkan pengkategorisasian yang ada di di kisi-kisi soalnya ini ya. Kisi-kisi soalnya ada juga yang bagian disajikan 5 pernyataan peserta didik dalam menganalisis tentang faktor penyebab interaksi desa dan kota. Nanti soalnya seperti apa nanti gitu. Tes tulis multiple choice ya. Hanya berapa soal yang karena untuk pretest sama potes hanya 10 soal Pak. Karena kan sebenarnya kan materi ini kan masih subbab materi Pak. Subbab materi yang terdiri dari berbagai macam materi, salah satu subbab materi. Nah, saya biasanya untuk melakukan penilaian harian itu menyelesaikan satu bab dulu Pak. Baru kemudian penilaian harian. Jadi soalnya itu terdiri dari beberapa sub materi. Rata-rata sih kalau saya sendiri biasanya 50 soal
antara 40 sampai 50 soal untuk setiap satu kali ulangan harian. Kalau untuk misalkan saya menggunakan multiple choice, tapi kalau menggunakan uraian itu biasanya sekitar 10 soal. Memang kalau di sini dalam rencana aksi ini saya berencana itu melakukan pretest sama posttest karena keterkaitan mungkin sambil melakukan penelitian tindakan kelas, Pak. Tentang penerapan problem based learning dengan pendekatan STEAM. Oke, yang terakhir ya dari saya mungkin ya, untuk rubrik diskusi kelompoknya ini, ya, saya lihat mana tadi yang Ya, penilaian keterampilan. Menilai kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sosial, catatan perilaku, butir sikap. Ini bagaimana menjelaskan ini? Yang untuk yang penilaian kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sosial ini, ya butir sikap yang dimaksudkan apa? Butir yang di bawah ini ya? Iya, kan kalau di dalam pembelajaran itu ada KI 1 dan KI 2, Pak. KI 1 kaitannya dengan spiritual dan KI 2 itu kaitannya dengan sosial. Di mana spiritual itu kaitannya dengan religius, misalkan seperti ketika berdoa itu ngobrol sendiri, itu kan sudah masuk dalam butir sikap kaitannya dengan spiritual, Pak. Tanggung jawab, kerjasama, mandiri ya. Iya. Butir sikapnya. Itu sikap sosialnya, tanggung jawab bersama mandiri. Aspeknya di sini apa maksudnya aspek di sini mungkin kaitannya dengan nilainya, Pak. Aspeknya itu misalkan catatan perilaku, itu perilakunya apa kita catat. Butir sikapnya masuk kepada mana? Misalkan tanggung jawab religius atau yang mana? Aspeknya itu kan ada 4 penilaian dengan menggunakan huruf. Ada A, B, C, dan D. Mungkin maksudnya di sini seperti itu. Jadi aspek penilaiannya itu masuk ke tingkatan A, B, C, atau D. Karena kalau untuk KI 1 dan 2 itu minimal nilainya itu B. Harus diurai ini penjelasan ini harus ada supaya pembaca bisa tahu. Yeah. Mungkin Pak Akian paham tentang ini, tapi pembaca yang membaca RPP agak kebingungan nih aspeknya maksudnya apa. Iya, mohon maaf. Ya, jadi harapannya nanti Pak Akian bisa membuat pembaca RPP-nya juga memahami maksudnya dari setiap yang diajukan di sini. Iya. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Gus. Pak Gus, saya ada ya? Oh masih ada ya? Iya. Oke, lanjut aja. Ya Pak. Ya, terus. Hadir, menyimak terus ini. Tapi cuma kamera aja dia. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, Pak Fian, selanjutnya bagian saya untuk memberikan beberapa pertanyaan, Pak. Tadi sudah sangat banyak sekali ditanya, penekanannya ada pada host, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ditekankan juga tadi pada aspek instrumennya, kisi-kisi instrumen dan penilaian. Nah, saya mau tanya yang pertama, Pak. Masih ingat nggak Pak bentuk apa saja bentuk-bentuk masalah pembelajaran yang kemarin Bapak analisis di LK 1.1 untuk mengidentifikasi masalah itu? Ada beberapa masalah, Pak, kaitannya yaitu tentang motivasi belajar siswa yang rendah, terus kemudian banyak siswa yang tidak memahami istilah ilmiah, kemudian siswa masih belum bisa kaitan dengan numerasi, yaitu belum bisa menuliskan angka yang didiktekan, terus kemudian jarangnya penggunaan model pembelajaran inovatif, terus guru yang kurang memahami pembelajaran HOTS dan seterusnya. Tadi kan sudah dibuktikan sama Pak Dr. Safril tadi, saya masih kesulitan untuk membedakan antara identifikasi di C2 dengan di C4 itu tadi. Jadi makanya itu menjadi masalah yang terpilih dari saya itu adalah motivasi belajar, karena kaitannya dengan pembelajaran yang kurang menarik sama konsep HOTS. Oke. Jadi
salah satunya tadi adalah pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Ya. Jadi pembelajaran inovatif itu adalah kelemahannya pada aspek guru dan siswa. Iya. Yang guru mungkin belum mampu untuk mengaktualisasikan dengan baik berdasarkan sifat yang ada, dan kemudian siswa juga tidak kemudian bisa memahami dari sintak-sintak yang sudah coba diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Nah, baik Pak bagian selanjutnya tentang rancangan pembelajaran inovatif, ya Pak ya. Apa yang Bapak pahami tentang rancangan pembelajaran inovatif? Rancangan pembelajaran inovatif itu adalah rancangan pembelajaran di mana kita menyelesaikan masalah yang memang menjadi permasalahan kita di LK 1.1, sehingga pembelajaran itu semakin menarik, Pak. Karena kaitannya dengan motivasi siswa. Bagaimana cara menarik siswa itu suka dengan pembelajaran kita dengan rancangan-rancangan yang cukup menarik menurut saya. Nah, yang kemudian nanti dari pembelajaran yang menarik itu tentu saja kaitannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Karena kalau bagi saya, kalau menurut pendapat saya, misalkan guru sudah tidak menarik bagi siswa, kadang siswa itu sudah bosan, sudah malas. Mau sedemikian rupa guru menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, kalau sudah tidak suka dengan gurunya, sudah tidak suka dengan pembelajarannya, dengan metodenya, ya siswa tidak akan bisa meningkatkan hasil belajarnya, kan seperti itu, Pak. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang inovatif. Jadi titik tekan kita kemarin pada pengembangan perangkat itu adalah bagaimana mahasiswa PPD ini mampu untuk merancang rancangan pembelajaran inovatif itu. Artinya perangkat di rencana aksi 1 maupun rencana aksi 2. Nah, rancangan pembelajaran inovatif itu dimaknai sebagai aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21. Iya Pak kan? Iya. Unsur-unsur pembelajaran terbaru yang dimaksud itu diantaranya kan ada TPACK. Selain itu apa lagi Pak? Unsur-unsur pembelajaran selain TPACK, terus kemudian apa lagi Pak? Pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, ya. Kemudian secara materi-materi yang mungkin kontekstual, mohon maaf kok kontekstual. Jadi oke. Papian jangan blank ya. Iya. Jadi unsur-unsur pembelajaran terbaru itu kan ada teknologi, pedagogi, content knowledge, kemudian ada STEAM, kemudian ada HOTS, ada kompetensi abad 21 yang 4C, kemudian kemampuan berinteraksi. Nah, itu kan yang merupakan unsur-unsur pembelajaran terbaru yang dimaksud, ya. Yang kemudian itu disebut dengan rancangan pembelajaran inovatif. Itu rancangan pembelajaran inovatif itu harus ada unsur teknologinya, ada unsur pedagogiknya, ada pendekatan pembelajaran STEM-nya. PBL itu kan pendekatan pelajaran STEM itu kan termasuk PBL yang paling dekat. Ada PJBL dan lain sebagainya. Nah, jadi itu Pak, ya. Jadi kita kunci bahwa rancangan pembelajaran terbaru itu unsur-unsurnya ada TPACK, ada HOTS, kemudian ada keterampilan abad 21, kemudian kemampuan berinteraksi. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, di rancangan pembelajaran yang Bapak susun, coba Bapak jelaskan ke saya unsur-unsur TPACK-nya itu ada di mana, kemudian HOTS-nya itu ada di mana, kompetensi abad 21-nya di mana, literasinya di mana Pak? Coba dijelaskan. Oke. Kalau dari rancangan yang saya buat, mohon maaf Pak, saya buka terlebih dahulu ya. Di sini kalau untuk integrasi antara teknologi TPACK-nya itu kaitannya dengan mungkin penggunaan citra penginderaan jauh yang mungkin siswa itu bisa melihat dari Google Earth-nya. Terus kemudian yang kedua nanti akan ada video-video yang relevan, itu kan menggunakan teknologi juga.
yang berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Memang tadi dalam sintak pembelajaran saya itu tidak saya tampilkan karena takutnya sulit untuk diputar, karena memang video itu kan sulitnya di sana kalau misalkan dalam secara pembelajaran secara online. Terus kemudian saya menggunakan aplikasi Quizzes agar pretestnya itu semakin menarik. Kalau untuk pembelajaran hostnya mungkin di sini yaitu adalah siswa tadi menelaah faktor-faktor yang mereka cari, faktor-faktor yang terkait dengan interaksi desa dan kota dari dari artikel yang sudah saya bagikan di dalam tugas, mungkin di situ. Terus kemudian untuk pembelajaran abad 21-nya kaitannya itu mungkin tentang pembelajaran yaitu menggunakan Instagram, Pak. Nah, jadi pengumpulan Instagram itu memang saya kebanyakan sekarang itu sering menggunakan paperless untuk pengumpulan tugas. Jadi meskipun pembelajaran saya itu sudah luring, tapi anak-anak untuk pengumpulan tugas saya tetap menggunakan Google Classroom, ataupun kalau misalkan kita membuat proyek, misalkan denah atau apapun, itu saya suruh untuk upload ke Instagram. Seperti itu, Pak, mungkin Pak yang bisa saya jelaskan dari rencana aksi yang saya buat. Oke, sudah ada gambaran. Jadi teknologinya di sini gitu kan, porsinya mungkin yang diindeks di indikator pencapaian kompetensi, kemudian di tujuan pembelajaran itu kan sudah mencerminkan coach. Saya lihat dari tentunya Bapak. Dan termasuk misalnya kompetensi abad 21 itu sebenarnya coachnya itu sendiri kan bagaimana kemudian kata kerja operasional itu kita rancang di situ. Nah itu Pak, jadi Bapak sudah mampu untuk menjelaskan ke saya terkait dengan unsur-unsur pembelajaran terbaru yang harus muncul pada rancangan pembelajaran inovatif. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Fian, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan teori belajar. Jadi rancangan pembelajaran inovatif yang Bapak susun ini, kalau saya kaitkan dengan teori belajar, kira-kira Bapak menggunakan teori belajar yang mana? Halo Pak Fian? Iya, Pak. Oke, mendengar pertanyaan saya, Pak? Agak putus-putus, Pak. Mohon maaf. Kalau saya kaitkan dengan teori belajar, dari rancangan pembelajaran inovatif yang Bapak buat, kira-kira Bapak menggunakan teori belajar yang mana? Teori belajar. Bapak Pian tahu teori belajar? Ada teori behavioristik, terus kemudian teori, agak lupa kalau tentang teori. Ya, ada teori kognitif. Iya, kognitif, behavioristik, teori konstruktivisme, terus kemudian konstruktivistik. Kira-kira mungkin dari teori itu yang mendekati kalau menurut saya, Pak, itu adalah teori konstruktivistik. Oke, konstruktivistik. Kenapa Bapak mengatakan seperti itu? Karena teori konstruktivistik itu kan teori yang dimana siswa itu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, Pak. Jadi mencari pengetahuannya sendiri berdasarkan dari masalah yang ada. Oke, tahapan mengkonstruksi di perangkat Bapak itu di mana Anda tempatnya? Tahapannya pada sintak yang ada itu, Pak. Jadi di sini kan guru hanya sebagai fasilitator, mungkin memberikan pengetahuan awal. Memberikan pengetahuan awal dari sintak-sintak itu kan sudah ada tentang orientasi kepada masalah, terus kemudian mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian nanti siswa akan menyampaikan hasil temuannya yang berdasarkan hasil diskusi yang ada dari kelompok-kelompok tersebut. Oke, baik. Jadi gini, Pak. Jadi konstruktivistik itu tercermin pada model pembelajaran yang Pak yang gunakan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Problem
based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sintaknik itu di situ terlihat bagaimana kemudian dalam proses pembelajaran artian kesannya di situ sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran. Iya. Nah, itulah kemudian pendekatan dari rancangan pembelajaran yang Bapak bangun itu adalah teori belajarnya adalah teori belajar konstruktif. Begitu Pak ya? Iya Pak. Kira-kira paham apa yang saya sampaikan Pak? Insya Allah paham Pak. Nah, ingat-ingat ya, pernah teori belajar dulu kan ya? Iya Pak. Jadi kemarin juga di penjelasan saya di pertemuan yang pertama ketiga itu kan saya juga menyinggung terkait dengan teori belajar. Teori belajar. Jadi menyusun rancangan pembelajaran itu berangkatnya dari situ Pak ya, berangkat dari teori belajar yang kita gunakan. Baru nanti background kita breakdown ke model pembelajaran yang kita terapkan. Model pembelajaran yang misalnya memberikan kesan konstruktivisme, siswa mengenal sendiri itu akan ada PBL, kemudian ada JBL, ada STAR, ada discounter learning dan lain sebagainya. Itu adalah model-model pembelajaran inovatif berorientasi pembelajaran konstruktivistik. Dari belajar. Oke Pak Bian, selanjutnya Pak di karakteristik rancangan pembelajaran inovatif itu adanya penguatan pendidikan karakter. Bisa nggak Bapak tunjukkan di rancangan Bapak itu kira-kira di mana pendidikan karakter itu muncul di situ? Pendidikan karakter yang pertama itu terkait dengan sikap disiplin, yaitu dengan memeriksa kehadiran siswa. Gimana dia ngomong gitu Pak? Apa Pak? Memeriksa kehadiran siswa itu gimana? Ada nggak dideskripsikan di rancangan? Ada Pak, di orientasi itu penguatan pendidikan karakter, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, itu kaitannya dengan religius dan berdoa, ya kan? Terus kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplinnya Pak. Berarti itu muncul di kegiatan ini Pak ya? Iya. Jadi penguatan pendidikan karakter itu yang kita integrasikan itu Bapak munculkan di kegiatan pembelajaran, itu pada kegiatan ini. Nah, tadi Pak Dr. Sapril juga menyinggung bahwa nilai-nilai karakter atau penguatan pendidikan karakter PPK itu bisa juga kita cantumkan pada tujuan pembelajaran. Nah, tadi panjang lebar jelaskan di situ bahwa tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 unsur, ada unsur A, B, C dan lain sebagainya. Nah, jadi itu Pak. Nah, kemudian Pak Kian masih semangat ya? Atau udah? Semangat Pak. Semangat ya? Semangat. Ini pada mohon maaf Pak Agus, putus-putus. Ya, sebentar Pak, sebentar. Di LKPD itu ada berapa ada berapa LKPD yang Bapak buat? Kalau setiap rencana aksi itu ada 1 LKPD Pak. Jadi 1 LKPD untuk 1 rencana aksi. Iya, karena kan kemarin waktu menerima perkuliahan tentang rencana aksi itu kan membuat 1 RPP yang terdiri dari 2 pertemuan. Sebenarnya itu kan RPP saya itu kan untuk 2 pertemuan Pak. Untuk 2 pertemuan. Jadi mungkin di sintak yang LKPD ya, terkait dengan LKPD Pak. Iya. Itu berapa kelompok itu Pak pembagiannya nanti? Ada 8 kelompok Pak. 8 kelompok itu membahas LKPD yang sama? Iya, membahas LKPD yang sama, tapi yang dibahas itu adalah artikel yang berbeda Pak. Jadi mungkin
di situ di LKPD saya tuliskan keempat artikel itu karena mungkin untuk pengumpulan, tapi nanti di aksi pembelajarannya itu yang dibagikan. Jadi misalkan kelompok 1 itu artikel 1, ya hanya dimunculkan artikel yang artikel 1. Mungkin kan di situ kan saya tadi mengatakan menjadi 8 kelompok. Jadi ada 2 kelompok yang membahas satu artikel. Dengan maksud di sini biar anak-anak itu mungkin di kelompok A menemukan faktor yang seperti ini, tapi di kelompok B tidak, ataupun yang sebaliknya. Oke, ya. Benar, maksud saya tadi jangan sampai satu warna LKPD untuk semua kelompok. Iya. Jadi tidak mencerminkan nanti diskusi yang menarik. Iya. Artinya ada satu hal yang dipecahkan oleh banyak kelompok. Jadi setiap kelompok seharusnya memecahkan hal yang berbeda sehingga nanti di kesimpulan akhirnya mahasiswa jadi memiliki banyak pengetahuan hal yang sudah terpecahkan. Oke Pak Pian, satu lagi Pak, ini saya mau bertanya ke Pak Pian, ini kayaknya udah mulai sudah nggak fokus. di dimensi bentuk FPD, indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran materi, bisa nggak Bapak jelaskan ke saya apa bedanya Pak dimensi faktual, konseptual, prosedural? Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Bisa nggak Bapak bedakan ke saya dimensi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural itu bedanya di mana Pak? Kalau misalnya itu dideskripsikan di RTP Bapak pada aspek materi pembelajaran, mana yang disebut dengan materi konseptual, mana yang disebut dengan materi prosedural, mana yang disebut dengan materi prosedural, konseptual, prosedural. Kalau untuk dimensi faktual itu kan biasanya kan dimensi yang berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui pada peserta didik jika mereka akan dikenakan dengan suatu ilmu. Jadi di sini mungkin pengetahuan faktualnya itu kaitannya dengan teori-teori yang ada itu tadi Pak. Mungkin tentang definisi interaksi desa dan kota, definisi desa dan kotanya sendiri, dan seterusnya. Itu mungkin menurut saya dimensi faktualnya. Kalau untuk konseptualnya itu biasanya kan kaitannya dengan teori-teori yang ada di situ. Sebenarnya dalam bahan ajar saya itu kan ada teori, ya kan, ada teori-teori tentang teori titik henti, teori interaksi teori titik henti, terus kemudian tentang teori indeks konektivitas dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak kaitannya dengan itu. Kemudian kalau untuk pengetahuan prosedural itu kaitannya adalah bagaimana siswa itu melakukan kegiatan tersebut Pak. Mungkin bisa dilihat dari LKPD-nya itu kan langkah-langkah yang secara prosedur. Jadi siswa harus mengerjakan ini, atau mungkin kaitannya dengan siswa harus memahami secara prosedural sebelum siswa memahami tentang interaksi desa dan kotanya, ada materi prasyaratnya Pak, kaitannya dengan materi prasyaratnya. Oke, jadi sekalipun tidak sangat tepat, tapi pada prinsipnya apa yang Bapak jelaskan sudah benar. Ya. Prosedural itu bagaimana melakukan sesuatu intinya. Ya. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru. Materi-materi faktual tadi adalah yang sudah Bapak jelaskan tadi benar. Ya. Materi-materi konseptual itu adalah tentang bentuk yang lebih kompleks, mengelompokkan kategori, prinsip, dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah 1 jam Pak ya, Pak, 1 jam. Jadi lebih sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan di bagian jam. Saya mencoba untuk menggambarkan bahwa di awal mendeskripsikan, mempresentasikan rancangan pembelajaran perencanaan dengan sangat bagus di di kegiatan teachingnya. Saya luar biasa mampu menggambarkan yang seharusnya
diajarkan selama 2 kali pertemuan dalam waktu 12 menit dan sangat kompleks. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Gabriel termasuk dari saya rasa sudah mampu dijawab dengan sangat bagus, Pak. Terima kasih. Sudah mampu dijawab dengan sangat bagus. Sekalipun ada beberapa memang yang perlu mungkin nanti untuk dimasukkan. Menjadi koreksi saya, Pak. Nah, iya, saya sendiri berpikir bahwa Bapak sudah layak untuk masuk di tahapan berikutnya, yaitu Terima kasih. di PPR. Alhamdulillah. Nah, jadi itu mungkin dari saya, Pak Dokter, pertanyaan saya terkait dengan apa yang sudah disusun oleh Pak. Ya, saya kira sudah cukup bagus. Saya kira Pak Ekven sudah bisa melangkah di tahapan berikutnya. Alhamdulillah. Ya, semoga sukses, semoga. Amin. Terima kasih. Ya, saya kira itu mungkin bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akvian. Siap. Selamat Pak ya, sudah tampil dengan sangat luar biasa. Saya yakin ini pasti dengan persiapan yang luar biasa dan hasil. Iya. Baik Pak, kami tutup, kami tarik dulu rekamannya Pak Akvian ya. Iya, Pak. Oke.